sabda demi sabda, perkataan demi perkataan, ajaran demi ajaran, Yesus sudah tumpahkan seluruhnya kepada muridnya. Endingnya murid percaya dia utusan. Dan di antara seluruh rangkaian firman yang diterima Yesus dari Tuhannya, tak ada satupun firman yang menghantarkan lisan Yesus berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi." Kelas ditutup. Sebelum penyaliban terjadi, ada sosok yang pernah berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan di bumi. Apabila engkau menyembahku, maka aku bisa memberikan kuasa tersebut." Itu siapa? Iya, ini abang fokusnya kemana, ke firman setelah dan sebelum ini bang ya? Ya kalau Yes, menurut ucapan itu yang tadi Anda mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia pernah berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa di langit dan di bumi." Betul? iya. Padahal ucapan itu tidak pernah terlontar dari mulut Yesus. Yang pernah mengucapkan ucapan itu adalah dia yang roh yang mencobai Yesus di padang gurun. Anda baca dalam Lukas 4 nomor 6. Iblis berkata kepada Yesus, "Yesus, ya paman, apabila engkau menyembahku, maka segala kuasa yang ada di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dan segala kuasa dan kemuliaannya akan aku berikan kepadamu, wahai Yesus, apabila engkau menyembah aku." Betul? Itu ucapan Yesus, iblis? Betul? Berarti Yesus tidak pernah mengatakan itu. Segala firman telah aku sampaikan kepadamu. Tak ada lagi firman. Ketika kemudian tragedi penyaliban terjadi, ada makhluk yang keluar dari kubur berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku." Itu siapa? Ya Yesus. Bagus. Terima kasih. Maksud abang. Terima kasih. Terima kasih Anda sudah mengatakan itu adalah Yesus. Berarti Kristen ini pengikut Yesus kan? Iya. Saya ulang lagi. Pernah tidak Yesus mengucapkan kalimat itu? Sebelum Gak pernah kan? Sebelum ya. penyaliban. Oke. Sebelum penyaliban. Oke. Berarti di dunia ini ada dua penguasa, Yesus dan iblis. Kalau soal itu sebenarnya kalau kita mau bicara jujur, kita memang selalu dikuasai iblis sehari-hari ya bang ya. Nah, berarti ada dua peran yang setara di sini, Yesus dan iblis. Ada saingannya Yesus berarti. Yesus diberi kuasa. Yesus diberi kuasa di langit dan di bumi. Iblis juga diberi kuasa di langit dan di bumi. Enggak. Kalau peran berkuasa boleh kita katakan ada dua boleh. Tetapi yang berkuasa atas kejahatan iblis. Tetapi Yesus tidak bisa dikuasai kejahatan. Jadi Yesus mantap sekali. Saya ulang lagi perkataan saudara. Yesus tidak bisa dikuasai oleh kejahatan. Iblis yang merasuki Yudas berhasil tidak kemudian menguasai Yesus? Ya berhasil dan mengakibatkan Yesus Tadi katanya iblis tidak berkuasa terhadap Yesus. Kok sekarang berhasil? Mana yang betul? Kan masih ada lanjutannya bang. Dia memang berhasil mengalahkan Yesus dan mati. Tetapi kemudian dia dikalahkan dengan kebangkitan itu. Oke, baik. Kemudian beliau dikalahkan dengan kebangkitan itu. Artinya ketika kuasa diberikan kepada Yesus, iblis kehilangan kuasa. Iblis tetap berkuasa untuk kejahatan. Iblis tetap berkuasa. Oke. Tidak bisa tidak, pasti. Oke. Ketika Yesus belum terjadi penyaliban, Yesus berpesan kepada muridnya supaya waspada kepada penyesat yang bergelar apa? Orang Farisi. Oh salah. Gelar apa maksudnya? Bergelar Kristus. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Penyesatnya bergelar
Kristus. Bergelar Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus. Orang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu ini mana kalau bukan Kristen? Yang mengaku sebagai Kristus itu siapa, Bang? Iblis, penyesat. Kan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Nah sekarang Kristus pernah datang kepada Paulus, betul? Iya, di padang itu ya. Betul. Padang gurun. Di padang gurun ada Kristus yang datang kepada Paulus. Dia manusia atau bukan manusia? Kalau tidak salah dalam bentuk cahaya, dia Paulus melihat cahaya. Itu manusia atau bukan manusia? Itu manusia atau bukan manusia? Di situ tidak dijelaskan, tapi dalam bentuk cahaya sehingga dia membuat dia pingsan, cahaya yang begitu terang. Lukas 10:18, Yesus berkata, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi berupa cahaya. Yesus di dalam Yohanes 1:51 mengaku sebagai anak manusia. Maria sudah pasti melahirkan manusia. Yesus sebagai manusia duduk di samping kanan Tuhan. Sebagai manusia. Datang kedua kalinya sebagai manusia. Tidak pernah Yesus itu datang sebagai malaikat, datang sebagai hantu, datang sebagai setan, datang sebagai cahaya, nggak pernah. Yesus selama-lamanya datang sebagai manusia. Kalau Anda tidak percaya, Anda baca Matius 24, endingnya di nomor 30. Kedatangannya yang kedua, dia datang sebagai manusia. Malaikat berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat terangkat ke langit. Berarti dia datang kedua kalinya dalam keadaan manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bukan manusia, tetapi sosok berupa cahaya, mengaku Yesus, mengaku Kristus. Di sisi lain, dia berkata, kepadaku telah diberi kuasa di langit di bumi. Di sisi lain, Yesus pernah dicobai oleh sosok makhluk yang menyeramkan, yang mengaku kepadaku diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Di sisi lain, Yesus berkata kepada Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang mengaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Di sisi lain, Paulus berkata di dalam Galatia 1:11 nomor 12, Galatia 1 nomor 11 dan 12, aku menerima 13 bukuku, Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya, bukan dari manusia. Bukan manusia mengajarkan aku Injil, tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Sedangkan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7 jelas, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia? Penyesat adalah dia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesatnya, itulah antikristusnya, itulah dajjalnya. Sedangkan Paulus mengaku Galatia 1 nomor 11 nomor 12, Yesus datang kepadaku bukan sebagai manusia. Pertanyaannya, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Satu-satunya orang yang mengatakan dirinya sebagai pengikut Yesus, yang mengatakan Yesus bukan manusia, yaitu Paulus. Di mana tertulis? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajari aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Menurut Yesus akan muncul penyesat mengaku Yesus Kristus dan akan menyesatkan banyak orang. Alhasil hari ini banyak orang mengikut Kristus, namanya Kristen. Kristus manakah yang Kristen ikuti? Kristus anak manusia atau Kristus yang bukan manusia? Kalau hari ini Kristen, komunitas Kristen, otoritas gereja dunia mengatakan Yesus itu Tuhan, Yesus itu pencipta, Yesus ini bla 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 bla. Alhasil iblis memang sudah mengatakan kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Jadi tidak salah kalau Kristen menyembah Kristus karena Kristus mengaku dia diberi kuasa.
Maka ketika Kristen kepepet menemukan Yesus mati, ditampar, diseret, ditelanjangi, ditonjok, apa kata Kristen? Itu karena Yesus itu manusia 100% dan Tuhan 100%. Jadi di sini ada upaya Kristen untuk menyatukan antara Yesus anak Maria dengan Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan anak Maria. Itu fakta, itu real, itu keadaan. Silakan, Bung. Ya, yang pertama tidak ada seorang pun Kristen yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Itu yang pertama. Kemudian fungsinya sebagai penguasa itu karena definisi Tuhan itu memang penguasa. Yang Yesus ini memang penguasa. Mari kita buktikan. Oke. Layak digelar itu penguasa. Oke, mari kita buktikan. Sekarang apakah Anda menyembah manusia? Tidak menyembah juga sebenarnya, kita mengikuti. Ya, tidak menyembah. Anda mengatakan tidak menyembah. Maria melahirkan manusia atau ayam? Manusia. Manusia. Tapi mulut Anda mengatakan manusia. Tapi perilaku keagamaan Anda mengatakan bukan manusia. Apakah Anda menyembah manusia? Bukan. Apakah Maria melahirkan manusia? Manusia. Itulah penyesat itu. Mulut berkata A, tapi perbuatan berkata Z. Yesus itu munafik namanya. Perantara. Tidak bisa. Kalau Anda menjadikan Yesus sebagai perantara, Yesus murni 100%. Tak ada embel-embel, dia manusia. Ya, tapi yang Tuhan, penguasa. Nah, ini dia. Yang bergelar Tuhan dan penguasa itu adalah iblis. Anda baca Lukas 4 nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, endingnya di nomor 11, endingnya di nomor 13. Anda baca baik-baik. Iblis setelah mencoba Yesus dan gagal, iblisnya mundur. Setelah mundur, apakah iblis kemudian tak mencoba lagi? Apakah iblis tidak menyesatkan lagi? Tidak. Iblis mundur, lalu kemudian menunggu waktu yang tepat. Catat itu nomor 13-nya di Lukas 4. Iblis mundur lalu menunggu waktu yang tepat. Ketika kemudian Yesus ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Roma, Yesusnya kemudian berdoa kepada Tuhannya, "Ya Rabb, selamatkan aku." Di dalam Ibrani 5 nomor 6, sebagai manusia dia mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada dia yang sanggup menyelamatkan dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Diangkat dia. Maka iblis kemudian masuk. Gedebuk. Iblis menggantikan kedudukan Yesus. Makanya Yesus sebelum dia terangkat ke langit, dia mengatakan, hati-hati, waspada kepada Yesus palsu yang datang setelahku dengan mengaku, akulah Yesus Kristus. Hati-hati, kata Yesus. Kepada siapa? Kepada Yahudi. Makanya otoritas Yahudi hari ini tidak menyembah makhluk yang bernama Yesus. Ya, tapi abang tidak bisa menyimpulkan juga bahwa penguasa itu seharusnya iblis, kan tidak juga. Kan yang tidak bisa. Tidak bisa. Penguasa alam semesta ini tidak mungkin kita katakan iblis juga kan. Karena penguasa itu bagaimana? Anda harus protes kepada Yesus kalau begitu. Karena Yesuslah yang mengatakan hal itu. Yesus sendiri yang menerangkan. Kita baca di dalam kitab saudara. Apa yang Yesus kemudian katakan di dalam kitab Yohanes 12 nomor 31. Anda boleh baca di sana pelan-pelan. Sekarang saatnya penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan diusir keluar. Pertanyaan saya, siapa penguasa dunia menurut Yesus? Jawab dengan jujur. Yesus ini yang mengatakan, bukan Bang Suma. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Pertanyaan saya, siapa penguasa dunia yang Yesus maksud? Yang dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Penguasa. Bisa Tuhan, bisa iblis juga. Allahu Akbar. Jadi kalau dia Tuhan, berarti Tuhan dilemparkan gitu. Ya, maka kita cari tahu penguasa yang dimaksud sini apa, sesuai fungsinya kan Bang. Jadi tidak bisa kita penguasa yang kalau Tuhan apakah bisa Tuhan dilemparkan? Nah, makanya itu kita harus cari tahu kata penguasa ini tujuannya kemana, fungsinya apa. Misalnya sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana?
Nah, makanya kita harus simpulkan kata penguasa ini kepada siapa sesuai dengan fungsi. Jangan penguasanya, Bang. Jangan penguasanya. Tapi konsentrasi kepada dilemparkan keluar. Apakah mungkin Tuhan dilemparkan keluar? Kalau iblis dilemparkan keluar, wajar. Kenapa? Karena iblis memang dimasukkan ke dalam kubur. Di mana dalilnya? Yesaya 14, nomor 14 sampai nomor 15. Iblis dilemparkan ke alam kubur, ke alam orang mati. Setelah kemudian Yesus mengatakan, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Maka satu-satunya tempat persembunyian iblis dilemparkan keluar dari kubur. Makanya di dalam Matius 12, Yesus berkata, angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun kecuali tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti setelah hari ketiga, dia bangkit dari kubur. Itu tanda untuk siapa? Tanda untuk angkatan jahat. Nah, itu tanda kebesaran bagi seluruh alam itu, Bang. Oh, tidak begitu dalilnya. Anda jangan salah-salahin dalil di Bible, bahaya itu. Itu tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam sesuai kata Al-Quran itu kan. Oh tidak, beda itu, beda. Kalau Anda melihat di dalam pernyataan yang muncul di Matius 12 itu jelas tanda untuk angkatan jahat. Nah sekarang penyeimbangnya apa? Apakah kemudian murid-murid Yesus percaya kebangkitan pada hari ketiga? Jawaban Bang Suma di backup oleh data Bible, Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 11. Murid-murid Yesus yang asli tidak percaya akan kebangkitan hari ketiga. Sedangkan angkatan jahat percaya. Mana bukti murid-murid Yesus tidak percaya? Anda baca Lukas 24 nomor 9 sampai nomor 11 sampai nomor 12. Anda baca. Ke-11 murid Yesus tidak percaya akan kebangkitan pada hari ketiga. Ini bahaya, Bung. Sedangkan yang percaya adalah angkatan jahat. Kristen berada di mana? Percaya enggak kebangkitan Kristen ini? Percaya. Berarti Kristen masuk sebarisan dengan angkatan jahat. Pantas aja ketika Yesus berkata di Matius 7 nomor 20, nomor 22, 23, enyahlah daripada aku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ternyata Kristen ini adalah bagian daripada angkatan jahat. Berarti kesimpulannya yang percaya akan kebangkitan Isa Al-Masih ini angkatan jahat, Bang. Oh, itu bukan Isa Al-Masih, itu Yesus Kristus. Yang percaya akan kebangkitan Yesus Kristus itu adalah angkatan jahat. Murid-muridnya percaya enggak? Enggak. Mari kita baca. Lukas 24. Dan setelah mereka kembali dari kubur pada hari ketiga, mereka menceritakan semua itu kepada ke-11 murid Yesus dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu adalah Maria dari Magdala, kemudian Yohana, Maria ibu Yakobus dan perempuan lain yang bersama-sama, dan mereka memberitahukan kepada murid-murid atau rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Artinya Yesus tidak pernah mengajarkan kalau dirinya akan bangkit pada hari ketiga kepada murid-muridnya yang asli. Tetapi kepada angkatan jahat, Yesus mengajarkan itu. Iya, Bang. Maka kalau soal itu kan pastinya kalau kan sebelumnya mereka lihat dia sudah mati, itu tiba-tiba ada kabar bahwa dia tidak ada di kubur atau sudah bangkit. Nah, pasti kan berarti begini, kalau pasti kita juga pasti kaget kan, pasti pertama kita enggak dong. Tidak percaya di situ. Tidak, saudara. Kalau Yesus ini 33 tahun bersama muridnya menyaksikan dia berjalan di atas air, membangkitkan orang mati. Jadi apapun yang Yesus katakan, muridnya pasti percaya. Karena Yesus terbukti sakti, termasuk bangkit pada hari ketiga. Bukan masalah percaya dalam arti kata bahwa dia bangkit atau tidak, bukan. Tetapi masalahnya, Yesus tidak pernah mengatakan kepada muridnya yang asli, aku akan bangkit pada hari ketiga.
kalau begitu semua mujizatnya pun dia tidak pernah mengatakan terlebih dahulu, Bang. Kalau perbandingan. Oh, siapa bilang? Siapa bilang? Mereka melihatnya kok. Membangkitkan orang mati mereka lihat. Tapi bangkit hari ketiga ini itu tanda untuk orang jahat. Iya, Bukan maksudnya tanda untuk ada muridnya. pemberitahuan. Maksudnya tadi Abang menuntutkan harus ada pemberitahuan sebelumnya, sebelum dia melakukan sesuatu harus ada pemberitahuan sebelumnya. Coba Anda baca lagi deh. Coba Anda baca lagi deh. Di dalam Lukas 24. Murid-muridnya tidak percaya. Sedangkan kemudian Matius 12 yang diberi tanda untuk bangkit hari ketiga itu tanda untuk angkatan jahat. Artinya yang keluar dari kubur itu penyesat yang diberikan sebagai hadiah untuk orang-orang jahat supaya mereka mati dalam kejahatannya. Sedangkan murid-murid tidak diberikan tanda itu. Coba Anda baca. Meskipun demikian, Petrus pagi-pagi benar menuju kepada kuburan tersebut. Ketika kemudian ia menjenguk ke dalam, dia hanya melihat kain kafan saja. Lalu dia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Nah, kalau Yesus pernah mengatakan kepada muridnya, hei Petrus, ya paman, hari ketiga aku bangkit loh. Tidak mungkin dia bertanya dalam hatinya, apa yang sedang terjadi ya? Tapi karena Yesus tidak pernah mengatakan itu kepada Petrus dan ke-10 murid lainnya, maka Petrus bertanya-tanya, apa ya yang terjadi ya? Kok bisa ya? Kok tinggal kain kapan ya? Kok bisa ya? Ini ada apa? Ini ada apa ya? Andai saja Yesus berkata, hai murid-muridku, hari ketiga aku akan bangkit loh. Maka Petrus tidak bertanya-tanya dalam hatinya. Tetapi karena ucapan bangkit hari ketiga ini hanya untuk angkatan jahat, maka yang percaya tentang kebangkitan dari kubur itu hanya orang jahat. Itu dalil, saudara. Itu dalil. Kalau ucapan Yesus soal kebangkitan itu dia pakai bahasa kiasan, tapi pas dia ucapkan itu murid-muridnya tidak menyadari.